Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengenalan teknologi dan internet. Dan hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Word ya, aplikasi Microsoft Word untuk administrasi perkantoran. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah komponen lembar kerja. Nah, sebelum itu kita perlu mengenal fitur-fitur yang ada di Microsoft Word terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman di waktu SMA sudah pernah berkenalan dengan Microsoft Word ya. Jadi di sini ada menu file yang pertama. Nah, menu file ini ada new adalah digunakan ketika kita ingin membuka lembar kerja baru dan lain-lain. Lalu ada open juga. Open adalah ketika kita ingin membuka file Microsoft Word yang ada di folder laptop ataupun PC. Lalu ada info. Nah, di sini kita juga bisa memprotek dokumen kita ya. Klik aja nih, nanti kita bisa enkripsi dengan password. Jadi ketika misalkan ya kita mengirimkan suatu dokumen yang sudah kita tulis dan itu bersifat rahasia, maka kita bisa menenkripsi dengan menggunakan password ya. Istilahnya kayak lembar kerja kita itu kita kunci dengan menggunakan password. Jadi nggak semua orang itu bisa membuka lembar kerja kita atau file Word kita. Jadi ketika orang itu ingin membuka, jadi dia itu harus memasukkan passwordnya dan lain-lain. Biasanya ada marknya juga, bisa dikasih pakai ini atau digital signature atau tanda tangan digital dan lain-lain. Lalu di sini juga ada check for issue dan manage dokumennya. Lalu selanjutnya di sini ada save ya, ada save as, ada save juga. Save adalah untuk menyimpan file seperti biasa saja ya. Langsung ke save as. Nah, save as itu kita bisa menyimpannya menjadi berbagai macam file ya. Misalkan ya di sini ya, pengenalan teknologi komputer dan internet. Oke, kita save di sini. Nah, save as. Nah, di sini teman-teman bisa save tipenya itu menjadi beberapa macam. Bahkan bisa langsung di save menjadi bentuk PDF. Biasanya kan kalau dulu, zaman dulu kan belum ada ya Word yang langsung bisa save-nya itu ke PDF. Nah, sekarang udah bisa. Nah, bentuknya langsung PDF. Tinggal klik aja di, nah ini PDF. Oke, selanjutnya nah ada print. Nah, print ini juga bisa digunakan untuk print menjadi PDF ya. Kegunaan menu print juga bisa untuk save lembar kerja Word kita menjadi PDF. Dan nama print di sini biasanya itu sudah terhubung ya, atau sudah terinstall dengan print yang ada di rumah kita ataupun di kantor dan lain-lain. Biasanya itu kita harus install di PC itu memakai CD drive-nya. Dan untuk ngeprint ya, ini teman-teman bisa print all page. Maksudnya adalah ngeprint semua lembar kerja yang sudah kita buat di satu file. Misalkan ya, kalau print current page itu hanya di satu halaman. Kalau misalkan ingin custom print ya, misalkan halaman 1, halaman 3, halaman 5. Nah, kita memilihnya adalah custom print. Kita tulis di sini menggunakan koma tanpa tanda spasi. Nah, di bawah ini kan teman-teman bisa lihat bahwa type page number itu kita bisa menggunakan tipenya 1,3, 5 sampai 12 dan lain-lain. Lalu di sini kita juga bisa mengatur size lembar kerja kita. Lalu di sini kita bisa ubah portrait ataupun landscape ya. Portrait adalah ke atas nih ya, atas bawah, ini ke samping kanan kiri ya, jadi lebih lebar. Oke, terlihat perbedaannya. Nah, selanjutnya adalah share. Nah, share ini teman-teman bisa share nih
ke people yang lain gitu kan. Lalu bisa juga ke email. Nah, di sini juga ada send as ke PDF ya. Jadi tidak perlu dari Microsoft Word kita PDF-kan dulu. Misalkan kita mau kirim email ke orang lain nih ya, dalam bentuk PDF, bisa aja langsung kirim ke email, send as PDF dan lain-lain. Nah, kalau ingin present online, bisa saja kita pakai menu ini. Lalu untuk post to blog, nah di sini juga sudah ada. Di sini biasanya memakainya WordPress ya. Lalu selanjutnya ada export. Export itu sama dengan save as ya. Biasanya dia bisa PDF atau XPS dokumen dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah jika misalkan ya teman-teman membeli laptop yang dia bisa layarnya itu bisa touchscreen ya. Di sini Microsoft Word juga sudah touchscreen. Jadi Microsoft Word ini sudah didukung layanan touchscreen. Cara mengaturnya adalah kita klik di sini Customize Quick Access Toolbar. Lalu di sini ada Touch or Mouse Mode. Nah, di sini kita pilih yang touch ya. Nah, sudah berubah tampilannya. Nah, ini halaman ini sudah berubah menjadi mode touchscreen, di mana kita bisa klik menu-menu ini bisa menggunakan mouse maupun kita tunjuk di layar laptop kita ya. Untuk mengembalikan, kita balikan ke mouse. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fitur tabel ya. Jadi teman-teman di sini bisa memakai fitur insert. Kita insertkan tabel, misalkan di sini 2 aja. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, pada Microsoft tahun 2013 ini juga memberikan kemudahan untuk kita bisa menambahkan baris dan kolom pada tabel dengan cara kita mengarahkan mouse ke bagian yang kita inginkan. Nah, kalau dulu kan harus di blok dulu, lalu klik kanan, insert row, below dan lain-lain. Nah, sekarang nih sudah ada fitur tambahnya. Kita klik aja. Nah, dia otomatis akan nambah. Gimana sih kalau yang tengah-tengah? Kalau misalkan ingin menambahkan yang tengah, nah di sini ya, tinggal klik tuh. Sekarang lebih modern dan lebih cepat gitu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara untuk menambahkan footnote dalam satu atau beberapa kolom. Nah, menggunakannya yang pertama kita klik tab reference. Oke, nah kita klik insert footnote. Nah, dia otomatis akan muncul seperti ini. Dan di sini biasanya kita bisa tulis misalkan skripsi karya ilmiah mahasiswa Universitas Aisyah Surakarta misalkan. Nah dia akan muncul seperti ini ya. Ini namanya footnote. Lalu selanjutnya adalah mengenal fitur resume reading. Kita close dulu. Jadi di Microsoft Word juga sudah memiliki resume reading yang berfungsi sebagai bookmark yang bisa mengingat halaman terakhir yang kita baca atau yang kita edit, sehingga apabila dokumen tersebut dibuka kembali, teman-teman akan melihat tampilan fitur resume reading yang akan menunjukkan halaman terakhir yang dibaca ataupun diedit ya. Kita langsung aja. Nah, misalkan ini saya punya file seperti ini dan saya akan memberikan fitur komen dengan cara misalkan kita blok ini ya. Oke, selanjutnya kita klik new comment. Nah, dia otomatis akan berubah seperti ini ya. Misalkan yang mau diganti, misalkan dengan perkembangan tersebut menuntut pihak-pihak manajemen organisasi. Nah, kita akan menambahkan kata untuk manajemen organisasi untuk lebih bertanggung jawab. Jadi di sini gunanya komen adalah kita misalkan lagi kerja kelompok nih ya. Nah,
ada atau lagi review sesuatu, kita tulis di sini. Lalu ketika kita save dan kita buka lagi, dia akan muncul komennya seperti ini. Tuh. Jadi hal ini bisa memudahkan kita untuk melihat revisi ya pada dokumen yang sudah kita tandai. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Word itu sendiri. Nah, di atas ini namanya adalah Quick Access Toolbar, merupakan toolbar standar yang berisi tombol perintah yang sering digunakan seperti tombol save, tombol undo ya, undo untuk mengulang, dan redo. Dan teman-teman juga bisa menambahkan tombol-tombol perintah yang lain yang mungkin akan teman-teman sering gunakan. Lalu yang kedua, di sini ada file, home, insert, design, dan lain-lain. Itu dinamakan dengan tab. Tab ini berisi grup-grup dan di dalam grup itu berisi tombol-tombol perintah ya. Nah, yang pertama ini ada tab home. Nah, di sini ada paste ketika kita mengcopy sesuatu ya. Misalkan di sini kita akan copy kata-kata awal. Kita bisa menggunakan Ctrl C ya, atau di keyboard ada tulisan CTRL dan C, kita tekan sekaligus, lalu kita copy di sini dengan menggunakan Ctrl V. Nah, kegunaan paste ya, menu paste di sini atau tab paste di sini sama dengan Ctrl V. Oke. Teman-teman pasti sudah pada tahu. Lalu selanjutnya di sini ada cut, ada copy, ada format painter. Di sini kita bisa mengatur fontnya. Biasanya ya, huruf baku yang biasa digunakan adalah Times New Roman atau tipe bakunya. Tapi teman-teman di sini bisa memilih banyak sekali tipenya. Lalu di sini kita bisa mengatur font size-nya. Lalu di sini bisa mengatur besar kecilnya ya. Nah, teman-teman biasanya kan kalau membuat suatu kalimat atau suatu kata ya, misalkan awal, ini kita akan membuatnya itu huruf besar semua. Kita tidak perlu menuliskan lagi, atau biasanya kan teman-teman kalau yang belum tahu itu kan menghapus ya, dihapus dulu, kita tulis awal seperti ini ya. Ini adalah cara manual. Nah, bisa aja kita juga dengan cara seperti ini, kita blok, kita kasih. Nah, di sini macam-macam. Ada kapitalis, ada uppercase, lowercase. Ini kalau kita kasih ke kecil semua seperti ini. Kalau mau yang depannya aja yang huruf besar, nah kita sentence case ya, seperti itu. Lalu untuk mengganti warnanya, kita bisa pakai font di sini, kita ganti temanya, warnanya seperti apa dan lain sebagainya. Dan ketika kita mau blok ya, mau blok suatu kata awal, kita bisa memakai ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Bisa warna kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin mencoret suatu kalimat atau suatu kata, kita bisa klik di sini ya. Lalu ketika kita ingin menggunakan pangkat, kita bisa pakai superscript. Untuk menggunakan very small ya di bawah seperti ini, kita bisa pakai subscript. Ini bisa untuk menebalkan, bold, untuk miringnya itu italic, dan tab untuk underline. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke. Selanjutnya di sini ada bullet library. Di sini teman-teman bisa, nah ini teman-teman bisa lihat dulu sebelum klik, sebelum kita mengeklik bulletnya ya, menu-menunya nih ya, kita bisa lihat dulu hasilnya seperti apa. Tuh, kelihatan kan bedanya? Nah, selanjutnya ini untuk numbering. Nah, ini kita juga bisa melihat dulu. Lalu di sini ada current list. Nah, biasanya untuk heading ya, untuk chapter atau heading dan lain sebagainya. Lalu di sini ada menu insert. Jadi menu insert ini berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek seperti picture atau gambar, ada online picture, ada shapes,
ada smart art, ada online video, ada chart, ataupun screenshot untuk mengambil gambar program dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada tab design. Nah, tab design ini merupakan tab yang berisikan tombol-tombol perintah untuk pemberian efek tema kepada lembar kerja kita, serta memberikan warna dan border pada halaman. Lalu selanjutnya ada tab page layout. Nah, di sini nih, di tab layout ini berisi tombol-tombol perintah untuk pengaturan tata letak halaman dan format paragraf. Selanjutnya ada tab reference. Di sini berisikan tombol-tombol perintah untuk membuat daftar isi, footnote, indeks, dan lain-lain. Ya, dan kita sudah praktek ya insert footnote. Dan besok kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya membuat daftar isi dengan benar dan cepat ya. Baik, selanjutnya ada tab My Links. Nah, tab My Link ini berisikan tombol-tombol perintah untuk mengolah surat massal, label, serta amplop. Nah, di sini sudah ada beberapa bentuk label ataupun amplop ya. Selanjutnya ada tab preview. Nah, tab preview ini berisikan tombol-tombol perintah untuk mengatur lembar kerja kita, yang terdiri misalkan adanya spelling, ada translate, comment, proteksi, dan lain-lain. Nah, ketika kita ingin memproteksi ya, yang sudah saya jelaskan pertama tadi, kita bisa menggunakan di sini untuk memproteksinya. Untuk translate juga sudah ada di sini ya. Comment juga bisa pakai di sini ya, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada tab view. Tab view ini berisikan tombol-tombol perintah untuk mengatur tampilan halaman, ukuran halaman, ataupun ukuran jendela lembar kerja. Baik, hari ini saya cukupkan sekian. Besok kita akan melanjutkan lagi. Materi selanjutnya adalah kita membuat daftar isi ya dengan cara yang cepat dan tepat ya, tentunya bisa memudahkan teman-teman dalam membuat laporan ataupun proposal ataupun skripsi. Baik, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA Japri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.